tepat pada tanggal 25 September tahun 2015, bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala turut mengesahkan agenda SDGs. Dengan mengusung tema Mengubah Dunia Kita, dengan agenda yaitu 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, berlaku sejak tahun 2016 hingga tahun 2030, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara atau universal, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals, disingkat dengan SDGs, adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Sesuai dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang diusungkan oleh PBB, kami menawarkan solusi untuk poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas atau quality education, di mana tujuan poin keempat ini yaitu menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Berbicara tentang pendidikan, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap 3 tahun sekali, sejak tahun 2000, Indonesia dan berbagai negara lainnya mengikuti tes yang bernama PISA. Tes PISA ini terakhir kali diadakan pada tahun 2018. Tempo hari, penyelenggara PISA yaitu OECD mempublikasikan hasil tes PISA pada tahun 2018. Skor PISA Indonesia itu relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya. Ada 3 aspek yang menentukan skor PISA. Yang pertama membaca, kedua matematika, dan yang ketiga sains. Dan hasilnya, Indonesia berada di peringkat 70 dari 78 negara. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan untuk kita semua. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Ada beberapa hal yang bisa kita ajarkan dan terapkan untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ilmu personal finance, yaitu bagaimana cara mengatur dan mengelola keuangan kita sendiri. Ilmu ini tidak diajarkan di sekolah, karena tidak semua orang tahu dan paham bahwa ilmu ini sangat penting untuk diajarkan di sekolah. Yang kedua yaitu belajar sejarah agama dan filsafat. Hal ini juga tidak diajarkan di sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu relationship atau membangun relasi. Bagaimana cara kita menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang keempat, critical thinking and logical reasoning, yaitu berpikir kritis dan penalaran logis. Lalu yang kelima, karir, berbicara tentang pekerjaan. Apakah pekerjaan yang kita ambil nanti sesuai dengan basic skill yang kita miliki? Kemudian yang keenam, meaning and philosophies of life. Bagaimana caranya hidup kita bisa bermakna supaya kita bisa berkontribusi dengan baik terhadap dunia. Selain itu, untuk tercapainya Sustainable Development Goals tahun 2030, pemerintah Indonesia juga seharusnya memberi upah atau gaji yang layak kepada para guru atau tenaga pengajar, serta pemerataan pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana demi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.